Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita bisa belajar dan menuntut ilmu. Semoga kita terus senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan belajar bab yang baru. Ya, pada sebelumnya kita bab yang ketiga kita sudah belajar tentang infak dan sedekah. Pada bab yang baru, bab yang keempat di halaman 33 ini kita akan mempelajari yaitu ketentuan makanan minuman yang halal dan yang haram. Ya, bab yang keempat yaitu makanan, minuman yang halal dan yang haram. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang pertama, yaitu makanan dan minuman halal. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal dan meminum minuman yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Ya, makanan yang halal dan makanan yang baik. Ya, maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahui makanan ini halal dan minuman ini halal? Maka perlu kita mengetahui apa itu makanan dan minuman yang halal. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW itu disebutkan tentang makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal. Ya, makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal. Nah, makanan halal, halal artinya dibolehkan. Halal artinya boleh. Ya, artinya makanan halal artinya makanan yang dibolehkan dalam syariat kita, makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita makan. Ya, dan begitu juga minuman yang halal, minuman yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri makanan dan minuman yang halal? Ya, perlu kita mengetahui agar kita tidak salah dalam memilih makanan. Ya. Begitu banyak makanan di dunia ini, namun kita perlu memilih makanan-makanan yang halal agar kita tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ciri yang pertama yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa makanan dan minuman yang halal itu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada sifat-sifat yang disebutkan, bahkan ada yang disebutkan makanannya langsung. Ya, kalau dalam Al-Quran mungkin disebutkan seperti madu, minyak zaitun. Dalam hadis Nabi SAW semua yang berada di laut itu halal. Dan hadis-hadis ataupun dalam ayat-ayat yang lainnya disebutkan tentang makanan dan minuman yang halal. Ya, jadi ciri yang pertama yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri yang kedua yaitu bermanfaat, berguna bagi kesehatan manusia. Ya, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Ya, jadi makanan-makanan dan minuman-minuman yang memiliki manfaat untuk kesehatan manusia, maka insyaallah itu dihalalkan dalam syariat kita. Banyak makanan-makanan dan minuman-minuman yang bermanfaat bagi kesehatan kita seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian dan makanan-makanan yang lainnya. Itu semuanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan ini termasuk makanan yang baik. Ya, makanan yang memiliki makanan yang baik, sifatnya baik sebagaimana yang kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, makanlah yang halal dan yang baik. Yang baik tentu saja memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak merusak badan,
akal, hati maupun pikiran. Ya, banyak makanan dan minuman yang bisa merusak badan kita, merusak akal kita, hati maupun pikiran kita. Contohnya minuman khamar. Khamar tentu saja itu akan merusak badan kita, merusak akal kita juga dan hati kita. Ya, maka khamar itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas juga tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, jadi ciri yang ketiga yaitu tidak merusak badan, akal, hati dan pikiran kita. Pokoknya dia tidak merusak, sifatnya merusak. Ya, itu juga termasuk ciri-ciri dari makanan dan minuman yang halal, tidak merusak badan, akal, hati, pikiran. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ciri yang keempat yaitu tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Ya, tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Ya, jadi ciri yang keempat ini adalah tidak kotor dan najis dan tidak menjijikkan. Ya, seperti yang sebagian orang makan yaitu darah. Ya, ada orang yang makan darah, ya, ataupun kotoran-kotoran yang lain, ya, seperti membuat dari makanan dari kotoran sapi, tentu itu semuanya adalah najis, ya, dan itu menjijikkan. Ya, ini ciri-ciri makanan yang halal, makanan yang baik dan halal itu tidak kotor dan tidak najis ataupun tidak menjijikkan. Ya, maka ini beberapa sedikit ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua bermanfaat bagi kesehatan manusia, dan ketiga tidak merusak baik badan, akal maupun pikiran. Kemudian yang keempatnya itu tidak najis, tidak menjijikkan dan tidak kotor. Nah, itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa kita disuruh untuk makan dan minuman yang halal dan yang baik. Ya, semuanya ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal dan yang baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi ini. Ya, jadi dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk memakan makanan yang halal dan yang baik dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Yaitu sekira itu anak-anak sekalian, ya, ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Dan insyaallah pekan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari makanan dan minuman yang halal, dan juga makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini apa yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke Ustadznya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.